Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam perjalanan hidup ini, setiap langkah yang kita ambil dan setiap keputusan yang kita buat dapat membentuk takdir dan arah hidup kita. Sebagai umat muslim, menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam adalah suatu keharusan. Namun, terkadang dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terjerumus dalam kebiasaan-kebiasaan yang dapat menghancurkan hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk yang jelas dalam Al-Quran dan ajaran Rasulullah tentang kebiasaan-kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Tujuan dari video ini bukanlah untuk menghakimi atau menyalahkan, tetapi sebagai pengingat bagi kita semua agar senantiasa memperbaiki diri dan menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat menghancurkan hidup kita. Dalam video ini, kita akan membahas 7 kebiasaan buruk yang seringkali dilakukan oleh banyak orang, namun dapat berdampak negatif pada kehidupan mereka. Mari kita renungkan bersama dan berusaha untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Inilah 7 kebiasaan yang bisa menghancurkan hidup seseorang. 1. Mengeluh dan tidak bersyukur. Mengeluh merupakan kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh banyak orang. Ketika menghadapi masalah atau kesulitan, alih-alih bersyukur atas nikmat yang masih dimiliki, banyak orang cenderung mengeluh dan merasa tidak puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, dalam Islam, bersyukur merupakan salah satu tanda keimanan yang penting. Mengeluh tidak hanya menghilangkan rasa syukur kita, tetapi juga membuat kita menjadi tidak bahagia dan tidak puas dengan hidup. Hal ini dapat mengganggu kesehatan mental dan emosional kita, serta mempengaruhi hubungan dengan orang lain. Selain itu, mengeluh juga dapat membuat energi negatif mengelilingi kita, yang dapat menghalangi datangnya rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun susah. Dengan bersyukur, kita akan merasa lebih tenang, bahagia, dan menerima segala ujian dengan lapang dada. Oleh karena itu, mari tinggalkan kebiasaan mengeluh dan gantilah dengan sikap bersyukur yang akan membawa berkah dalam hidup kita. 2. Menghina dan mencela orang lain. Menghina dan mencela orang lain adalah kebiasaan buruk yang dapat menghancurkan hubungan sosial dan merusak reputasi seseorang. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga lisan dan perilaku terhadap sesama. Rasulullah bersabda bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menganiaya saudaranya dan tidak menyerahkan saudaranya kepada musuhnya. Menghina dan mencela orang lain hanya akan menciptakan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Selain itu, perbuatan ini juga dapat merusak kepercayaan dan reputasi seseorang. Rasulullah juga mengingatkan agar kita tidak saling mencela, karena celaan tersebut dapat kembali kepada diri sendiri. Sebagai umat muslim, kita harus selalu menjaga lisan dan perilaku kita terhadap orang lain. Hindarilah menghina dan mencela, dan gantilah dengan sikap yang penuh kasih sayang, pengertian, dan saling menghormati. Dengan demikian, kita dapat menjaga hubungan yang baik dengan sesama dan menjauhi kebiasaan buruk yang dapat menghancurkan hidup kita. 3. Berbohong dan tidak menepati janji. Berbohong adalah perbuatan yang sangat tidak disukai dalam Islam. Rasulullah bersabda bahwa seorang mukmin tetap jujur dan diberkati dalam kejujurannya, sementara orang yang berbuat jahat dan berdusta adalah diperlakukannya sebagai pendusta sampai hari kiamat. Berbohong tidak hanya menunjukkan ketidakjujuran diri, tetapi juga merugikan orang lain dan merusak hubungan antar sesama. Selain itu, tidak menepati janji juga merupakan tindakan yang merugikan orang lain dan menghancurkan kepercayaan. Islam mengajarkan untuk selalu menepati janji dan berlaku jujur dalam segala hal. Dengan berbohong dan tidak menepati janji, kita hanya akan menimbulkan konflik dan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Sebagai umat muslim, kita harus selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya. Hindarilah kebiasaan berbohong dan tidak menepati janji, dan gantilah dengan sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat menjalani hidup dengan lebih baik dan lebih bermakna sesuai dengan ajaran Islam. 4. Sombong dan takabur. Sombong dan takabur adalah sifat-sifat yang sangat tidak disukai dalam Islam. Rasulullah bersabda bahwa, barang siapa yang memiliki seberat biji sawi pun dari sifat sombong, dia tidak akan masuk surga.
Sombong dan takabur membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain dan mengabaikan kelemahan diri sendiri. Sifat sombong dan takabur juga dapat merusak hubungan dengan sesama dan membuat orang lain tidak nyaman di sekitar kita. Islam mengajarkan untuk selalu rendah hati dan menghargai orang lain. Dengan rendah hati, kita dapat lebih mudah menerima kebenaran dan memperbaiki diri. 5. Boros dan hidup mewah. Boros dan hidup mewah hanya akan menghancurkan keuangan dan membawa kemusyrikan. Rasulullah bersabda bahwa, harta seorang hamba yang paling baik adalah harta yang dihabiskannya untuk keperluan rumah tangganya, dan harta seorang hamba yang paling buruk adalah harta yang dihabiskannya untuk hiasan dirinya sendiri. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana dan hemat. Dengan hidup sederhana, kita dapat menghindari pemborosan dan memanfaatkan harta yang kita miliki untuk keperluan yang lebih bermanfaat, seperti sedekah dan amal. Dengan hidup sederhana, kita juga dapat menjaga keseimbangan dalam kehidupan dan menjauhi sifat tamak dan serakah. 6. Memiliki sifat dengki dan hasad. Dengki dan hasad adalah sifat yang merusak hubungan antar sesama dan merugikan diri sendiri. Islam mengajarkan untuk selalu bersyukur atas apa yang dimiliki oleh orang lain dan menjauhi perasaan iri hati. Rasulullah bersabda bahwa, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi pun dari sifat hasad. Dengki dan hasad hanya akan membuat kita tidak bahagia dan tidak puas dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Sebagai umat Muslim, kita harus belajar untuk ikhlas dan merasa senang atas kesuksesan orang lain. 7. Melakukan perbuatan maksiat. Melakukan perbuatan maksiat hanya akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa petaka dalam hidup. Islam mengajarkan untuk menjauhi segala bentuk maksiat dan melakukan amal saleh yang dapat mendekatkan diri kepadanya. Rasulullah bersabda bahwa, hendaklah engkau menolong saudaramu, baik yang zalim maupun yang dizalimi. Menolong saudara yang zalim dengan cara menasehatinya, agar tidak melanjutkan perbuatannya, dan menolong yang dizalimi dengan memperjuangkan haknya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita perlu menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat merusak hidup kita. Islam mengajarkan kita untuk selalu memperbaiki diri dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Dengan menjaga kebiasaan yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih keberkahan dalam hidup. Semoga dengan kesadaran dan usaha yang kita lakukan, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna sesuai dengan ajaran Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi Anda. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.